Oke, baik. Kemudian Andika Permana itu membuat aplikasi musik berbasis Android. Ya, metode yang dipakai waterfall. Idenya bagus. Jadi waktu awal kan sudah Ibu bilang coba cek-cek aplikasi Android yang lain kayak misalnya Spotify ya atau yang lain-lain lah. Oke, kita lihat rancangan. Kalau saya lihat tadi setelah Anda menjelaskan Julian, eh, banyak tidak terhubung antara satu rancangan dengan rancangan yang lain. Kita lihat saja mulai dari skenario. Oke lah. Skenario yang pertama adalah skenario data musik yang ingin diputar. Aksi aktornya, user memilih salah satu musik yang ingin diputar. Oke, sekarang saya tanya Yulian. Yulian, kalau misalnya kita akan mendengarkan musik yang akan kita dengarkan, datanya harus disimpan dulu atau enggak? Data musiknya harus disimpan dulu atau enggak di database aplikasi kamu? Mana skenario untuk menyimpan data itu? Kan sebelum dia diputar pasti disimpan dulu datanya. Iya atau enggak? Iya. Jadi skenario yang pertama itu seharusnya kelola data musiknya, ya kan? Kelola data musiknya. Tapi kalau saya lihat di sini, kamu ada mengentrikan juga penyanyinya, ya kan? Mengentrikan juga, apalagi saya lihat ini penyanyinya, kemudian eh, penyanyi. Oke, saya lihat tadi ada genre di atau di desain yang mana? Saya lihat kita ke skenario dulu ya. Di desain yang mana? Saya lihat tuh ada genre. Genre itu isinya apa? Tidak, genre itu isinya apa? Rock gitu ya, pop. Oh, itu genre. Nah, berarti sebelum kita masukkan musiknya, berarti kita mesti entrikan dulu genrenya. Iya enggak? Nah, oke. Setelah genre kita masukkan, apa lagi? Penyanyinya. Nah, mas kita entry ke dulu data penyanyinya. Jadi misalnya nih Noah, oke Noah itu taruhlah penyanyinya band Noah gitu ya. Noah itu nanti musiknya kan ada banyak, ya kan? Nah, eh, apa sih judul lagu Noah nih? Lupa ibu. Ya yang terlupakan A, B, C gitu ya. Artinya sebelum kita masuk ke musik A, B, C dan seterusnya, kita harus ngentri ke dulu penyanyinya, kita harus ngentri ke dulu genrenya. Benar nggak? Iya. Nah, jadi yang pertama yang harus kamu lihat atau yang kamu mesti entrikan datanya itu yang pertama adalah genrenya dulu. Di bawah genre ada penyanyinya, entah band, entah orang, entah per orang atau per band, baru musiknya. Oke ya. Jadi skenario yang pertama ya kelola data genre dulu. Skenario yang kedua kelola data penyanyi atau band. Yang ketiga baru kelola data musiknya atau kelola data apa namanya musik yang mau didengarkan. Baru kita bisa melihat, baru skenario berikutnya yang keempat, baru skenario data musik, melihat musik yang ingin diputar. Melihat musik yang ingin diputar, ya kan? Baru yang berikutnya, yang kelima, oke, data penyanyi sudah. Yang kelima, boleh kamu buat misalnya skenario untuk memilih musik yang sering diputar. Jadi di codingnya KG itu bisa mengkalkulating atau menghitung kira-kira yang mana yang musik yang sering diputar, dibuat rankingan mungkin dan ranking. Jadi yang paling atas itu yang paling banyak pemutaran, misalnya ada 1000 pemutaran, yang kedua 1900 sekian, yang ketiga itu. Jadi dibuat ranking. Itu namanya classifying. Ya, proses classifying. Boleh. Oke. Melihat musik yang sering diputar. Kemudian melihat apa beda melihat sering diputar dengan yang disukai. Musik yang sering disukai, yang disukai. Apa bedanya? Jadi pada saat kamu mau melihat, mau mendengarkan musik, itu ada nyentang tombol suka ya? Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau memang itu ada, bolehlah ada melihat musik yang disukai. Jadi berdasarkan centangan
eh, pengunjung ya, berdasarkan centangan pengunjung boleh, nggak apa-apa, tambahkan. Nah, genre ini yang paling awal justru, yang nomor 5 itu yang paling awal ya. Oke. Mengganti musik yang ingin diputar nggak usah lagi, nggak usah ya. Jadi kelola data musik itu di dalamnya ada centangan tadi, suka atau tidak suka, suka tadi ya. Kemudian masukkan juga liriknya, di dalamnya ada di dalamnya nanti ada penyanyinya, di dalamnya lagi nanti ada genrenya, masuk masuk genre mana. Jadi eh, kalau kita tulis gitu ya, bentar ya, ini susah pula dia di ini. Bisa dia di pause. Udah, gak apa-apa. Jadi dia seperti itu. Ya, dia seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya, oke, itu skenario ya. Berikutnya identifikasi kelas. Nah, identifikasi objek dulu yang nomor 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 3 ya. Nah, mengapa objeknya itu semuanya user? Contoh, skenario musik yang ingin diputar. Kenapa objeknya user? Kan ada musiknya. Musik kan bisa kita isi sebagai objek. Di dalamnya musik itu ada misalnya ID musiknya, nama atau judul lagunya, liriknya apa, videonya atau suaranya mana. Kan gitu. Nah, skenario data penyanyi atau band. Mengapa objeknya user? Padahal skenario penyanyi itu justru objeknya apa? Nama penyanyinya atau nama bandnya. Mana nama si penyanyinya ini? Yang isinya siapa penyanyinya, misalnya apalagi ID penyanyi, nama penyanyi atau bandnya, terus apalagi biasanya? Dia masuk genre mana? Nah, boleh, ya. Jadi kenapa kamu buat semua objek di sini user? Padahal di masing-masing skenario tidak hanya user. Kayak skenario penyanyi, justru penyanyi yang sebagai objeknya. Ya kan? Oke, perbaiki. Yang kelas juga, mengapa kelas user jadi kelas musik? Mengapa kelas user menjadi kelas data musik yang sering diputar, yang disukai, menjadi penyanyi? Ya enggak, enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Kalau kelas musik ya namanya kelas musik, jangan kelas user jadi kelas musik ya. Kelas user ya kelas user. Gitu ya. Kalau ada kelas penyanyi ya namanya kelas penyanyi. Nah, kayak gitu ya. Jangan kelas user, bukan kelas ini namanya objek apa menjadi kelas apa. Objek musik, objek musik menjadi kelas musik. Objek penyanyi menjadi kelas penyanyi. Nah, kayak gitu. Bukan kelas jadi kelas. Ya. Kemudian yang 2.4, identifikasi atribut dan operasi dari masing-masing. Nah, ini mengikuti kelas-kelas yang sudah kamu definisikan di atasnya. Jadi tadi ada kelas apa? Genre, penyanyi, musik, dan lain-lain. Nah, ini salah semua ini kelasnya. Kalau kamu mau buat album boleh. Berarti nanti setelah genre dan setelah penyanyi atau band, masukkan juga skenario untuk mengentrikan nama album. Ya, mengentrikan nama album karena tiap album itu kan pasti beda-beda. Dewa 19 album yang mana? Gitu ya. Gitu. Menyesuaikan dengan ini, struktur dan hierarki juga diperbaiki semua dari awal. Use case diagram juga, use case diagram mengikuti banyaknya jumlah skenario sama dengan banyaknya use case yang simbol horizontal ellipse. Jadi kalau misalnya skenario-nya ada 10, berarti use case-nya juga di sini ada 10. Mengapa ini lebih dari 10 misalnya? Kamu kan 7 tadi kan? Mengapa ini lebih dari 7? Walaupun nanti ada perbaikan. Ya, skenario-nya. Activity diagram juga mengikuti use case diagram. Kelas diagram juga mengikuti kelas yang ada di tahap analisis. Nah, sama interface-nya belum ada kamu ini. Tampilannya ini tadi kenapa nggak dimasukkan di sini? Julian.
Walaupun belum sampai ke coding, tapi tampilannya harus tampil di kamu mengikuti apa waterfall model, berarti masuk di tahap apa? Kalau interface, user interface, mana ini? Mana tahapannya? Nah, masuk ke tahap yang ketiga, implementation and unit testing. Masuk ke sini. Oke, jadi masuk ke bab 4. Jadi bab satunya metode metode pengembangan perangkat lunak, bab 2-nya requirements definition atau definisi kebutuhan, bab 3-nya system and software design atau desain sistem perangkat lunak, bab 4-nya baru implementation yang hasil tadi. Masuk ke sini ya, Yulian ya. Nah, itu aja ya. Saya rasa cukup itu saja revisi dari untuk Yulian.